matriks, terus jenis-jenisnya ada apa saja. Nah, untuk yang sekarang kita akan menjelaskan tentang operasi pada matriksnya. Tapi sebelum ke operasi pada matriks, kita akan membahas sedikit tentang matriks ya. Matriks itu adalah kumpulan dari bilangan yang tersusun atas baris dan kolom. Nah, Bumita harap kalian sudah tahu mana yang baris, mana yang kolom. Nah, di sini matriks itu nanti ada beberapa, ada matriks yang berordo 2x2, 3x3, 2x3 dan seterusnya. Artinya, kalau berordo 2x2, matriks tersebut itu memiliki 2 baris dan 2 kolom ya. 2 baris di sini misalkan dicontohkan ada A11, A12, A21 sama A22. A11 itu adalah ini elemen pada baris pertama, kolom pertama. Kalau ini baris pertama, kolom kedua. Jadi kalian tahu ya, yang dinamakan baris itu yang mana? Ini adalah baris. Ya, dia ada 2 baris. Nah, ini yang ke bawah dia namanya kolom. Jadi misalkan ada matriks 1, 2, 3, dan 4. Kalau kalian disuruh menunjukkan elemen pada baris kedua, kolom pertama. Baris kedua ini kan baris pertama, ini baris kedua, ini kolom pertama. Oh, berarti 3 adalah baris kedua, kolom pertama, A21 itu sama dengan 3. Nah, itu pun nanti yang ordonya 3x3. Kalau 3x3 berarti dia akan ada 3 baris, 1, 2, 3, dan akan ada 3 kolom ya. Jadi nanti kalian harus bisa menentukan elemen yang ada pada matriks yang berordo 3x3. Misalkan ini matriks B, B32. B32, elemen dari B32 berarti baris ketiga, kolom kedua. Kita cari baris ketiga. Baris ke-1, 2, 3. Ini baris ketiga, kolom kedua. Kolom ke-1, ini kolom kedua. Oh, ini 8. Jadi B32 itu sama dengan 8. Ya. Paham ya? Oke, ini sekilas saja. Nah, yang akan kita bahas itu di operasi matriks. Oh iya, satu lagi ini yang transpos. Transpos matriks. Transpos matriks itu adalah merubah baris menjadi kolom. Jadi misalkan dia tadinya teman satu barisnya, kalau ditranspos nanti dia jadi teman satu kolomnya. Contohnya ada matriks A, dia berordo 3x3, ini contohnya. Nah, kalau transpos dari matriks A itu, nah ini kan baris pertama temannya itu ada 1, 5, 6. Nah, kalau dia ditranspos, teman satu barisnya dia jadi teman satu kolomnya. Ini ke bawah 1, 5, 6 ya. Ini baris keduanya kan 11 min 2 3, dia jadi ke bawah 11 min 2 3. Ini baris ketiganya 4 1 min 1 0, jadi 4 min 1 0 ya. Jadi kalau transpos itu hanya merubah baris menjadi kolom. Yang tadinya teman satu baris, dia jadi teman satu kolomnya. Paham ya? Oke, lanjut ke operasi matriks ya. Operasi matriks itu nanti ada 4, ada penjumlahan matriks, pengurangan, dan perkalian dengan skalar, dan perkalian matriks ya. Langsung saja yang pertama ada penjumlahan matriks ya. Penjumlahan matriks itu nanti dia memiliki ada beberapa sifat. Contohnya dia memiliki sifat komutatif. Sifat komutatif itu artinya apabila ada matriks A ditambah dengan matriks B itu hasilnya sama dengan matriks B ditambah dengan matriks A. Yang kedua ada asosiatif. Asosiatif itu jika ada 3 buah matriks ini dijumlahkan, kalian bisa mengerjakan matriks A ditambah dengan ini B ditambah C dulu, nanti baru A ditambah dengan hasil B ditambah C. Atau kalian bisa mengerjakan A ditambah B dulu, nanti hasilnya baru ditambah dengan C ya. Langsung saja ke contoh. Misalkan di sini diketahui matriks A dan matriks B. Misalkan tentukan A plus B. Kita tinggal masukkan matriks A-nya min
min 1, 6, 5, 2 ditambah B-nya 0, 3, 1, 7. Nah, untuk penjumlahan pada matriks, kalian hanya menjumlahkan elemen-elemen yang seletak, ya. Misalkan di matriks A ini baris pertama, kolom pertama dia dijumlahkan dengan yang di matriks B baris pertama, kolom pertama. Jadi min 1 ditambah 0. Terus ini 6 ditambah 3 yang seletak, 6 ditambah 3. Terus yang ini 5 ditambah 1. Terus 2 ditambah 7. Nah, kalau penjumlahan dia hanya menjumlahkan yang seletak. Ini min 1, 9, ini 6, ini 9. Oh, jadi ini adalah matriks A ditambah matriks B, ini hasilnya. Ya, paham ya? Nah, yang kedua itu ada pengurangan. Pengurangan pada matriks konsepnya sama dengan yang penjumlahan, hanya saja dia dikurangkan, ya. Mengurangi elemen-elemen yang seletak. Misalkan matriks A dikurangi B, itu berarti nanti min 1, 6, 5, 2 dikurangi 0, 3, 1, 7. Nah, kita mengurangi yang seletak. Min 1 dikurangi 0 hasilnya min 1. 6 dikurangi 3 hasilnya 3. 5 dikurangi 1 hasilnya 4. 2 dikurangi 7 hasilnya min 5. Nah, ini hasil pengurangan. Jadi kalau konsepnya penjumlahan sama pengurangan itu dia hanya mengurangi elemen-elemen yang seletak, ya. Paham ya? Oke. Yang ketiga itu ada perkalian skalar. Perkalian skalar matriks itu sebuah matriks dikalikan dengan suatu bilangan, ya. Perkalian skalar biasanya skalar itu dilambangkan dengan K. Misalkan tadi ini ada matriks A min 1, 6, 5 sama 2. Nah, yang dimaksud dengan perkalian skalar, misalkan di sini contohnya tentukan kita ambil 3 dikali matriks A atau 3A. Nah, 3 ini yang dinamakan skalar, ya. Bilangan dikalikan dengan suatu matriks. Ya, tinggal dikalikan saja 3, A-nya min 1, 6, 5, 2. Nah, semua elemen yang ada di matriks A ini kita kali dengan 3. Jadi min 3, 18, 15, 6. Nah, ini adalah hasil perkalian skalar dengan suatu matriks. Gampang ya? Lanjut. Nah, yang selanjutnya perkalian matriks. Nah, ini yang akan Bu Minta tekankan karena kalau di perkalian matriks ini seringnya kebanyakan pada keliru, ya. Di perkalian matriks itu dua buah matriks dia bisa dikalikan apabila banyaknya kolom pada matriks A atau yang akan dikalikan sama dengan banyaknya baris pada matriks B, ya. Di sini Bu Minta contohkan ada matriks A dia berordo 2 kali 2, matriks B berordo 3 kali 3. Nah, yang C ordonya 2 kali 2, yang D ordonya 2 kali 3. Sekarang pertanyaannya, jika matriks A dikali matriks B, apakah dia bisa dikalikan atau tidak? Ya, kira-kira bisa apa enggak? Sekarang kita lihat syaratnya. Kolom pada matriks A harus sama dengan baris pada matriks B. Kolom di matriks A itu ada 2 kolom. Nah, baris di matriks B dia ada 3 baris. Oh, jadi dia tidak memenuhi, artinya jika matriks A dikali matriks B itu tidak bisa karena tidak memenuhi syarat ini yang ini, ya. Nah, sekarang jika matriks C dikali D, bisa enggak? Sekarang kita lihat matriks C itu kolomnya ada 2, ya. Sedangkan matriks D-nya barisnya ada 2 juga. Oh, dia memenuhi syarat. Memenuhi syarat
Artinya matriks C kali matriks D itu bisa dilakukan. Sekarang bagaimana cara mengalihkan matriks ya? Kita akan kasih contoh yang ordernya 2 kali 2 dulu. Min 1, 6, 5, 2 dikali B-nya, misalkan matriks B-nya itu ada 0, 3, 1, 7. Nah, kalau ini jelas bisa karena banyaknya kolom ini 2, ini banyaknya baris juga 2. Jadi kita bisa lakukan perkalian. Tentukan A dikali B. Nah, kalian harus lihat pola perkaliannya ya. Matriks A itu ada min 1, 6, 5, 2 dikali matriks B-nya 0, 3, 1, 7. Nah, perkaliannya, kalau perkalian tidak sesederhana seperti penjumlahan. Kita harus ada polanya. Yang pertama, nanti baris pertama pada matriks A kita kalikan dengan kolom pertama pada matriks B. Jadi nanti min 1 kali 0. Min 1 dikali 0 ditambah 6 dikali 1. Nah, yang selanjutnya tinggal yang kolom kedua. Tinggal ini sama kolom kedua, nanti letaknya untuk kolom kedua di sini. Min 1 kali 3. Min 1 kali 3 ditambah 6 kali 7. Nah, tinggal baris yang kedua kali kolom pertama. 5 kali 0. Sini ditambah 2 kali 1. Terus tinggal yang kolom keduanya 5 kali 3 ditambah 2 kali 7. Sehingga hasilnya min 1 kali 0, 0 ditambah 6 kali 1, 6. Min 1 kali 3, min 3 ditambah 6 kali 7, 42. Berarti min 3 ditambah 42 jadinya 39 ya. 5 kali 0, 0 ditambah 2 kali 1, 2. 5 kali 3, 15 ditambah 2 kali 7, 14 jadi 29. Nah, ini hasil perkaliannya. Ingat-ingat ya, baris pertama, kolom pertama nanti dia jadi di sini. Terus baris pertama kolom kedua jadi di kolom kedua. Terus baris kedua kolom pertama di sini. Baris kedua kolom kedua dia di sini. Oke, paham ya? Ya, nanti Bu Mita tinggal kasih kalian contoh soalnya, nanti coba kalian kerjakan. Oke.